Ba'alawi ganti kakek, konsekuensinya kompleks. Sepertinya ini adalah sebuah balasan untuk Kiai Hanan yang baru saja kemarin mengupload manuskrip ya, yang sempat bikin geger itu, dan sudah ada beberapa YouTuber juga yang mengangkat, termasuk saya kemarin membuat konten tentang Kiai Hanan ini. Sedikit saya bahas ya tentang manuskrip yang diupload dari Kiai Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tulisan terbaru dari Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani setelah beberapa hari yang lalu membantah tulisan dari Habib Rumail Abbas ya. Saat ini beliau mengeluarkan satu tulisan menyikapi manuskrip yang dikeluarkan oleh Kiai Hanan, salah seorang ulama Nahdlatul Ulama dari Madura, yang di dalam manuskrip itu jelas terjadi pembelokan daripada leluhur Ba'alawi, dan menurut Kiai Imad di dalam tulisan ini semakin rancu saja, dan tidak tahu mau diletakkan ke mana para leluhur mereka. Coba kita simak seperti apa paparan tulisannya yang telah diulas oleh Hanif Barham. Coba kita teman-teman baca ya di sini secara seksama. Nah, ini langsung di awal ya. Kiai Hanan, benar berarti. Kiai Hanan merilis sebuah manuskrip Wali Songo yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alawi atau Ba'alawi. Dalam manuskrip tersebut, keluarga Alawi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad, tetapi ditulis Alawi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Nah, ini yang dimaksud oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di judul ini, Ba'alawi ganti kakek, tanda tanya, konsekuensinya kompleks. Nah, kira-kira begitu ya. Karena kenapa? Karena manuskrip yang ada di Kiai Hanan itu seperti kemarin juga yang sudah saya bahas, itu kakeknya malah ke Isa Ar-Rumi dan jalurnya ke Muhammad An-Naqib bin Muhammad Al-Azraq tadi ya. Dimana Muhammad Al-Azraq ini sejajar posisinya dengan Imam Ahmad Al-Muhajir atau Imam Ahmad An-Nufat lah ya, begitu. Jadi itu yang kemudian menjadi persoalan dalam tulisan ini ya, atau yang menjadi hal-hal yang dibahas dalam tulisan ini. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis. Nah, berarti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan adanya manuskrip tersebut justru memperkuat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, kira-kira begitu. Makanya kemarin saya buat konten itu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ngopi dengan Kiai Hanan. Ya, mudah-mudahan terjadi ngopi teman-temannya, supaya mereka berdua ini membicarakan nasab secara serius, secara sungguh-sungguh. Begitu ya kira-kira ya. Kita baca ulang teman-teman. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis, artinya memperkuat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, bahwa nasab Ba'alawi ini memang adalah nasab yang problematik. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut, historis, kemudian dari geografis, kemudian secara antropologis, dan susunan amudun nasab atau nama-nama dalam silsilah nasab. Nah, artinya di sini yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menjadi problematika itu dari sisi historisnya atau dari sisi sejarahnya, dikaji secara sejarah kok banyak masalah juga. Kemudian dari sisi geografis atau dari sisi perwilayahannya ini juga bermasalah dari kalangan mereka, dan dari sisi antropologisnya. Antropologis itu dari kebudayaan manusianya. Kok dari mereka ini dari secara kebudayaan mungkin penamaan dan mungkin periwayatan dan segala macam kok bermasalah, atau dari kebudayaan mereka, cara hidup mereka ya, mungkin yang dibahas oleh akhir-akhir ini oleh Tubagus Mogi itu ada kesamaan dengan apalah, kok banyak juga yang bermasalah dari sisi kebudayaan, cara kebiasaan mereka hidup. Kira-kira seperti itu. Sampai dari silsilah amudun nasabnya, susunan amudun nasabnya, nama-nama dalam silsilah nasab ya. Jadi antropologis itu antropos dan logos ya, kebudayaan manusianya. Jadi kebudayaan bukan sosiologis. Kalau sosiologis itu sosial, kalau antro itu ke manusianya. Kira-kira seperti itu. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amudun nasab itu terindikasi adanya dugaan lead on purpose, yaitu dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka yang tanpa referensi. Ini sudah kita bisa interpretasikan ya, yang dimaksud oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini.
Karena memang Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menemukan beberapa penulis atau beberapa kitab-kitab nasab yang rujukannya itu ditemukan ya. Semisal itu ketika Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani meneliti Al-Burqatul Musyikoh, kitab daripada Habib Ali As-Sakron, di mana di situ Habib Ali As-Sakron menginterpretasi Ubaidillah dari Abdullah yang ada di dalam kitab Al-Jarari atau Al-Jundi ya, di abad sebelum Habib Ali As-Sakron itu. 1 abad sebelumnya lah, kurang lebih kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian sebagai contoh lihat kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Ini ya. Apakah penulisnya ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah dalam bukunya itu berupa tahun kejadian, lokasi perpindahan, si fulan mempunyai saudara si fulan dan sebagainya berdasarkan kepada sumber tertulis atau tidak? Ini termasuk tadi ya, Ubaidillah tadi itu ya. Sekarang ditemukan kakek baru bagi Ba'alawi. Ia bukan Ahmad bin Isa tapi Muhammad Al-Azraq bin Isa. Dan Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad tetapi anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Pengertian Amudun Nasab jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat tidak bermasalah. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Kita baca ulang. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Masalahnya bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Ini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani juga sebetulnya ini dorongan ya, pertanyaan dorongan untuk dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani kepada orang-orang Ba'alawi untuk menyikapi ini. Kok bisa ada silsilah dari Al-Haddad semacam ini bukan dari Ba'alawi, kok dari Muhammad Al-Azraq, kok bisa seperti ini? Itu kira-kira pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Masalahnya bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Di sini pun sebetulnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani saya melihat dari pertanyaan ini mengajak ya orang-orang mungkin yang pro Ba'alawi untuk mengkaji tentang masalah tersebut ya, tentang persoalan itu. Selain itu harus diperhatikan pula kompleksnya konsekuensi yang menyertai ganti kakek tersebut. Seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, yaitu tentang kitab yang telah disusun tentang sejarah hidupnya dan anaknya, yaitu adalah Ubaidillah, yaitu tentang makam Ahmad dan Ubaidillah yang selama ini sudah diziarahi, dan juga yaitu tentang sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan lain sebagainya. Ini tentang sinar cahaya dan yang memancar dan sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan sebagainya itu. Ketika Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menulis tentang makam di Hadramaut ya, yang diduga sebagai makamnya Ahmad Al-Muhajir, Said Ahmad Al-Muhajir atau Imam Ahmad Al-Muhajir. Karena di tulisan itu Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengatakan bahwasanya makam tersebut itu sebetulnya makam yang tidak dapat dibuktikan secara sejarah, baik bukti sejaman atau yang mendekati sama ya, metode dengan metode Ba'alawi ini. Kok tiba-tiba setelah berapa ratus kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwasanya kuburan Ahmad Al-Muhajir itu di tempat tersebut berdasarkan petunjuk dari hasil intuisi. Kira-kira itu yang saya pahami dari tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sebelumnya ketika menjelaskan tentang makam dari Ubaidillah atau Ahmad Al-Muhajir lah, kira-kira begitu. Jika ganti kakek ini terjadi, kemana semua hal yang disebut itu akan diletakkan? Itu. Di sini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memulai dengan pertanyaan. Sepertinya Kiai Haji Maduddin akan meneruskan ya, tentang persoalan ini. Artinya tentang yang ditulis dalam tulisan ini akan diteruskan. Cuma di sini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memulai dengan pertanyaan. Penulis Maduddin Usman Al-Bantani atau